Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada malam ke-27 daripada malam ke-26 daripada bulan Ramadan, masih di dalam nasihat-nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi pada malam ke-26 bulan Ramadan. Wa qala radhiyallahu anhu lailatul sabt as-sadis wal 20 min syahri Ramadan sanata 1325 ba'da salat at-tarawih ba'da an ata ibnuhu Abdullah bima akhad alayhi qasidatihi allati matla'uha ma adri wara shahrina al-maymun ghafa wa sar Allah yu'iduh alaina bil hana wal masar. Beliau mengatakan pada malam Sabtu, malam ke-26 daripada bulan Ramadan tahun 1325 Hijriah, setelah sholat tarawih, setelah disampaikan qasidah Al-Habib Al-Habsyi oleh salah satu anaknya yang bernama Abdullah, beliau mengatakan, aku tidak tahu apa yang terjadi setelah bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberuntungan. Aku tidak tahu setelah perginya bulan yang beruntung ini apa yang akan terjadi. Akan tetapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengulangi datangnya bulan Ramadan ini buat kita semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan beruntung, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allah yugawwir rawabitna bihi jalla wa ala. Idza gawiyat rabitatul abdi bi rabbih afadat alaihi al-hadratul ahadiyah imdadaha wajjihu qulubakum ila Allah Ar-Rabbil Karim wa khlisu fil a'mal lah. Karena itu beliau mengatakan, pererat dan kuatkanlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila hubungan seorang hamba kuat dengan Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkucurkan dan akan menganugerahkan kepada dia anugerah-anugerahnya. Karena itu hadapkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah kalian di dalam beramal dan gunakan kesempatan sisa yang ada di bulan Ramadan. Wa illa al-ashhur kullaha sawa. Wa illa al-ashhur kullaha sawa. Akan tetapi pada dasarnya memang semua bulan itu sama saja. Wa syurabul ashhur wahid. Ya, pada dasarnya bulan itu sama saja semuanya. Tuhan yang mempunyai semua bulan ini satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullah ma huwa munhasir fi wahid wa la muqayyad bi syahr ma'lum. Anugerahnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas di satu orang. Begitu juga tidak terbatas di bulan tertentu. Wala bi yaum ma'lum. Bukan terbatas dan tidak terbatas di hari tertentu. Wala bi waqtin ma'lum. Begitu juga anugerahnya Allah tidak terbatas di waktu tertentu. Wa'ad syahr Ramadan yusyarikunak nas jam fi. Hanya saja di bulan Ramadan banyak orang yang berlomba-lomba denganmu untuk beramal soleh. Wa amma fi ghairih batahsul kam wahid ghafil. Adapun di bulan-bulan yang lainnya banyak orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di bulan Ramadan banyak orang yang mengamalkan amal ketaatan. Batadfar bil ata rabbani wahdak. Apabila kamu terus menerus beramal amalan yang saleh, ikhlas dalam amal perbuatanmu, maka engkau akan beruntung dengan pemberian ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam bulan-bulan yang lain. Karena bulan-bulan yang lain banyak orang yang lalai, sedangkan di bulan Ramadan banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya bulan itu satu, karena yang memiliki Tuhan itu adalah zat yang maha esa, yang maha satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di bulan Ramadan dilipat gandakan amalan-amalan yang soleh. Beliau mengatakan, lewati malam-malam hari-harimu di dalam bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang soleh. Berapa banyak orang yang dulu di antara kita, orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang, mereka mendapatkan faedah, mereka mendapatkan anugerah ilahi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di setiap nafas-nafas mereka mendapatkan faedah baru, mereka mendapatkan anugerah baru, mereka mendapatkan sir baru. Dan berapa banyak orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan, Allah dekatkan mereka pada bulan Ramadan. Wa kam min maqtu' awsalahu Allah bimahdi fadlih wa judih. Berapa banyak orang yang terputus sebelum datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sambung mereka, dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, murni karena anugerah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengucurkan kepada kita anugerah-anugerahnya. Berapa banyak, berapa juta, berapa miliar rahasia-rahasia Allah, cahaya-cahaya Allah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Semoga kita bisa mendapati bulan Ramadan tahun demi tahun. Kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang yang mempunyai hubungan erat dengan kita, orang yang mencintai kita semua, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Setelah itu beliau di sini menyampaikan cerita tentang anaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama Syekh Abdul Razak. Pada suatu saat Syekh Abdul Razak bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lamma tawaghala fil ulum wa qala li abihi al-yawm ana bajlis makanak al kursi wa ba'idun nas. Kata anak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hari ini aku ingin ceramah di hadapan manusia yang banyak. Aku ingin duduk di tempatmu. Aku ingin duduk di kursimu wahai ayah. Aku ingin ceramah, aku ingin menyampaikan nasihat. Kata anaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lianna indi sa'ah fil ulum, karena aku mempunyai keluasan dalam ilmu. Dia belajar dalam beberapa disiplin ilmu. Fa'adhina lahu fatarabba 'al kursi wa wa'adhan nas. Akhirnya ayahnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan izin kepada anaknya untuk menyampaikan ceramah, untuk menyampaikan nasihat di kursinya Syekh Abdul Qadir Jailani, di majlisnya beliau. Wa nawwa al-ibarat wa kulluha fi ghayatil i'rab. Anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani ini memperindah kata-kata yang dia sampaikan. I'rabnya, penyusunan katanya sangat indah. Falam yata'awwah minhum ahad. Tidak ada yang heran, tidak ada yang menangis, tidak ada yang seakan-akan terperanjat kaget atau yang menangis. Tidak ada, yang biasa-biasa saja. Hadirin yang mendengarkan pada saat itu biasa-biasa saja. Fata'ajab min dzalik. Maka anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani aneh, heran. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok tidak bisa seperti ayahku ketika ceramah sedikit saja sudah banyak yang menangis. Maka apa kata ayahnya? Faqala lahu Sayyid Abdul Qadir, "Ukhruj fal mau'izah ma hi bitaqa'ur fil kalam." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berbicara kepada anaknya, "Engkau keluar karena nasihat itu bukan hanya memperindah perkataan saja, bukan hanya menertibkan ataupun menghiasi perkataan ataupun kalam-kalammu, pembicaraan-pembicaraanmu dengan hiasan, dengan susunan yang bagus." Akhirnya digantikanlah oleh ayahnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa kharaja wa tarabba'a abuhu al-kursi. Akhirnya anaknya keluar. Setelah itu ayahnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di kursinya. Fa wa'adhan nas. Akhirnya beliau menyampaikan nasihat, menyampaikan pengajian. Beliau bilang, di antara nasihat yang beliau sampaikan anaknya, ayahnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, wa qala al-barihah al-hirrah tayyarat al-laban ala ummil fuqara fabaka al-hadirun min kalimatihi. Faqala radhiyallahu anhu al-arif yatakallam an haqq wa huwa ma'dhun lah wa kullu kalimah takhruj min shafatihi taqa' fil qulub wa tahil fiha wa tahullu fiha wa in kanat malhunah. Qala asy-sya'ir lahnuna mu'rabun wa a'jabu min dha anna i'rab ghairina malhun. Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan cerita. Tadi malam istriku Ummul Fuqara sedang membawa susu. Sedang membawa segelas susu. Tidak lama disenggol oleh seekor kucing. Akhirnya susu tersebut jatuh tumpah. Mendengar perkataan tersebut, semua yang hadir itu menangis terseduh-seduh. Mendengar nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani yang kelihatannya biasa-biasa saja. Sedangkan ketika mendengar nasihat anaknya yaitu Syekh Abdul Razak yang dengan ilmu-ilmu yang dia miliki,
dan dengan susunan kata yang bagus, tidak ada yang menangis. Sedangkan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan bahasa yang sederhana, dengan kisah yang sangat sederhana, yaitu tadi malam istriku membawa segelas susu, setelah itu disenggol oleh seekor kucing, akhirnya susu itu tumpah. Menangislah hadirin pada saat itu. Maka para ulama mengatakan, apa maksud dan takwilan daripada cerita ini? Mereka mengatakan ini dipermisalkan seperti orang yang seumur hidupnya berusaha untuk mengumpulkan amal-amal yang soleh, berusaha untuk mengumpulkan bekal-bekal dia di akhirat. Ketika dia sudah mendekati ajalnya, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah takwilan beberapa ulama daripada cerita ini. Dan ini seirama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha." Ya, janganlah engkau seperti orang perempuan yang mencerai-beraikan tenunannya, yang mencerai-beraikan benang yang sudah ditenunnya, dihambur-hamburkan lagi benang tersebut yang sudah dia capek-capek menenunnya. Wala takunu kallatin naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang perempuan yang menenun benang dengan kuat dan pada akhirnya dia cerai-beraikan, dia hambur-hamburkan lagi benang tersebut, tidak ada manfaatnya. Ini seirama dengan cerita ini. Orang sudah seumur hidupnya mengumpulkan bekal-bekal untuk di akhirat, mengamalkan amalan yang soleh, pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Setelah itu Al-Habib Al-Habsyi beliau mengatakan, orang arif billah, dia itu ketika berkata dengan perkataan yang hak, dan dia sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkataan yang dia sampaikan. Dan setiap kalimat yang keluar daripada lisannya orang arif billah akan mempunyai pengaruh di dalam hati orang yang hadir, di dalam hati orang yang mendengarkan perkataan tersebut. Walaupun kelihatannya perkataannya salah-salah, walaupun kelihatannya perkataannya sederhana, akan tapi mempunyai pengaruh yang sangat besar, dampak yang sangat signifikan di dalam hati orang yang mendengarnya. Setelah itu beliau menutup nasihat-nasihat beliau pada malam ke-26 Ramadan dengan doa, Allah yusibni wa iyyak thawabal muhsinin al-muttaqin. Allah yarbut al-musabbibat bil asbab. Amin. Allah yudkhilni wa iyyakum wa auladana wa ikhwana fi himayatih wa yaj'alna fil husnil hasin min jami'il balaya wa fil harzil makin min adh-dhunubi wal khataya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.